saya ada buat konten YouTube serang habis. Padahal saya tuh kepengen, ya begitulah kalau orang tuh kalau beragama itu cuma sebatas kulit, yang lahir itu pemusuhan. Nah, saat ini saya perhatikan orang ini berlomba-lomba bangun masjid, terus beranggapan kalau sudah bangun masjid nanti setelah mati setiap orang yang sholat amalnya diterima. Itu nggak semudah itu. Kok kesannya Tuhan tuh cuma berpihak kepada orang yang punya duit. Terus kalau orang yang nggak punya duit, nggak bangun masjid, apa nggak dapat fadilah? Kan tidak begitu. Ya. Kalau dipikir Nabi aja buat masjid yang cuma satu, itu pun bukan untuk sholat. Rasulullah dulu naik haji berapa kali? Nabi itu cuma sekali haji. Sekali haji. Nah, kenapa Nabi haji di akhir? Padahal kalau mau dilihat antara Mekah dan Madinah itu jaraknya nggak jauh. Tapi kenapa Nabi haji terakhir? Karena syarat-syarat ibadah itu ada syaratnya. Ya, seperti kalau perempuan haid itu kalau dia sholat jatuhnya maksiat. Oh gitu. Begitupun juga haji. Haji itu ada syarat-syarat. Apabila apa? Punya kemampuan dan di kanan kiri kita itu tidak ada lagi orang yang terzalimi, tidak ada lagi orang yang kelaparan. Ya. Itu baru sah pergi haji. Makanya Nabi haji sekali dan setelah pulang haji meninggal. Sekali. Lah, kalau Nabi aja sekali, kok ada umatnya mau melebihi Nabi? Ini namanya sudah melampaui batas. Karena menambahi syariat yang dilakukan Nabi itu nggak boleh. Contoh, kita sholat zuhur 4 rakaat, terus kita mau tambahin 5 rakaat, jatuhnya haram. Nah, daripada kita pergi haji mau cari fadilah, yang sudah pasti fadilah yang sebaiknya itu, yang saya ingat perkataan Nabi itu, carilah aku di tempat orang-orang yang membutuhkan pertolongan kamu. Di situ ada Tuhan. Kalau cuma ritual itu nggak ada pahalanya. Sholat, puasa, haji, itu nggak ada pahala. Karena apa? Konsumsinya kita sendiri. Untuk diri sendiri ya. Masa menjaga kesehatan itu wajib kan? Wajib. Masa kita minta habis makan nasi, minta pahala sama Tuhan? Perut kita sendiri kenyang. Nggak itu. Jadi yang dibilang amal soleh yang mengandung pahala, yang dapat penghargaan dari Tuhan itu, yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Buat apa sih pergi haji sampai berkali-kali? Ini sudah melampaui batas. Dan kalau saya bilang sih, jujur kalau saya mau ekstrim, bangsa Indonesia ini belum wajib haji. Kenapa? Alasannya? Alasannya masih banyak orang miskin. Masih banyak kezaliman. Coba andaikan tuh uang haji yang 1 kali musim haji diberikan fakir miskin, selesai kan? Ini mungkin begini Bebe. Haji untuk kepentingan sendiri. Kita aplikasikan biaya naik haji 100 juta. Lebih baik haji untuk kepentingan sendiri apa 100 juta dibelikan beras dan dibagikan ke fakir miskin. Dan sekarang gini aja. Saya haji belum tentu diterima Tuhan. Kalau haji ini diterima sama Tuhan, berarti bangsa Indonesia sudah mulia semua. Tiap tahun ratusan ribu. Tapi ada orang pulang dari haji lebih baik? Nggak ada, saya nggak ketemu. Nah, kalau kita nyenangkan orang, sekalipun saya mau riak, andainya Bung Arya ini, dia orang nggak pernah minta. Dia haji, tapi dia kesulitan, dia nggak pernah minta. Itu kalau sampai saya kasih, itu katanya satu ulama besar apa? Memberi bantuan kepada orang yang nggak pernah minta tapi dalam kesulitan, itu kita bantu lebih afdol dari 80 kali haji. Kenapa? Kalau saya beri kepada Gus Arya terus hidup bahagia, kembali kepada surat Al-Maidah. Barang siapa menghidupi seseorang, menyelamatkan seseorang, membahagiakan seseorang, seperti membahagiakan seluruh manusia. Ini yang dibilang Baitullah itu. Kenapa saya bilang Baitullah itu ada pada diri manusia? Karena di dalam diri manusia itu tercipta ruh Tuhan. Wa nafakhtu min ruhi. Jadi setiap diri manusia itu ada ruh Tuhan. Kalau roh Tuhan itu lepas dari manusia, berarti manusia itu mati. Jadi yang menggerakkan manusia itu bisa bergerak itu karena di dalam kita ada roh Tuhan. Kalau kita sudah hilang roh Tuhan, berarti kita sudah mati. Nah, ini yang dibilang Baitullah, bukan tembok-tembok dan aksesoris diperbesar, dibangun. Nggak perlu lah. Tuhan tuh nggak bisa dicari tempat ke istana. Ada satu riwayat hadis, apabila Anda mendatangin orang kaya raya, itu seperti raya. Ini di depan wali kota atau gubernur gitu, Bek. Ini kan miris gitu.
agama itu ada punya keadilan. Dalam hadis, maaf, Bib. Dalam hadis ini ada perjanjian ada sebuah perjanjian Nabi. Rasulullah itu ada perjanjian dengan kaum Nasrani. Yang saya pelajari bahwa Rasulullah itu juga umatnya itu diminta untuk melindungi kaum Nasrani, membantu ketika kaum Nasrani nggak punya tempat ibadah, kewajibannya juga kita untuk membantu pembangunan ibadah. Yang terjadi di Indonesia ini enggak seperti itu. Tadi saya Bagaimana? begini, kalau kita lihat agama. Di zaman Nabi itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Dalam Al-Quran pun juga diakui itu kitab Injil. Dalam surat Al-Maidah 47, Nabi berkata kepada pengikut Injil, wajib mentaati Injil, kalau nggak fasik. Nah, agama itu yang dilarang itu pasti diberitakan dalam Al-Quran. Sesuatu yang haram itu diberitakan, tapi sesuatu yang halal enggak. Kalau sesuatu yang halal harus diberitakan, ya Qurannya bisa 4000 jilid. Jadi di Al-Quran itu yang hal-hal yang dilarang. Nah, kalau di zaman Nabi tidak ada pelarangan mengucapkan Natal, tidak ada pelarangan membantu gereja, ya berarti itu halal. Dan gereja itu ada di zaman Nabi. Pernah satu lewat Nabi dengan rombongannya melewatin gereja lagi ibadah. Nabi minta sahabat supaya turun dari ontanya, suruh melempelankan terapan ontanya. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Jangan sampai terapan kamu, terpaan ini mengganggu gereja sebelah lagi ibadah. Inilah akhlak Rasulullah. Jadi tidak harus katanya ada kata-kata Pak. Janganlah kamu menyerupai suatu kaum, nanti kamu akan seperti mereka. Ya dilihat dulu kaumnya. Kalau kaumnya baik, nggak ada masalah. Kalau Betul, kan ada dulu di riwayat Nabi juga masjid ini gereja dijadikan tempat sholat itu bagaimana? masjid di zaman Nabi, Nabawi, masjid di zaman Nabi itu bukan berfungsi tempat ibadah. Mustahil Nabi itu membuat masjid hanya untuk Islam. Karena Nabi nggak diutus untuk umat Islam. Nabi diutus untuk semuanya. Berarti gerak Nabi itu harus universal. Tidak boleh ada sektarian, tidak boleh atas nama agama. Nah, tidak ada kan riwayat Nabi beragama Islam? Tidak ada. Cari. Karena semua Rasul tidak beragama. Nah, ada riwayat malah di zaman Nabi, masjid itu dipersilakan kaum Nasrani beribadah. Nabi Muhammad kan Islam agamanya. Islam dalam Al-Quran itu bukan bermakna. Islam dalam Al-Quran itu bermakna berserah diri. Jadi siapapun yang berserah diri kepada Allah, dia Islam. Bukan agama Islam. Kalau Nabi beragama Islam, berarti Nabi sektarian, Tuhan juga sektarian. Berarti Nabi apa? Tidak akan membenarkan agama lain. Sementara di Al-Quran, Injil dibenarkan, Taurat dibenarkan, Majusi dibenarkan. Malah mungkin dalam surat Al-Baqarah, baik orang-orang mukmin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, orang Yahudi, apabila Anda beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan beramal soleh, Anda jangan bersedih hati, akan menerima dari Tuhan kamu. Tuhannya aja toleransi, akan menerima pahala dari Tuhan kamu. Jadi kalau ada orang beragama nggak toleransi, itu berarti belum beragama. Nah di situ masjid itu bukan tempat sholat di mana aja. Masjid yang dibilang Nabi itu haknya masjid, semua bumi Allah masjid. Selama itu bukan haknya orang. Saya nggak boleh sembahyang di jalanan, itu jatuhnya dosa. Saya nggak boleh buat masjid taklim sampai nutup jalan, itu jatuhnya dosa. Ya. Karena itu bukan jalan, itu jalan orang. Jadi di mana saya di bumi tanah, saya sholat, itu masjid. Sampai tanah itu, andaikan ada orang kencing, itu tanah suci. Tanah itu menentral semua najis. Setrum aja menyentuh tanah itu hilang. Jadi kalau kita kecipratan tanah di jalan, ada lempung, kena air hujan, kan, itu nggak najis. Ini bagi orang-orang yang syariat atau yang disebut makhluk syariat, wah ini bisa kontroversi nih. Itulah orang beragama ini nggak mau naik kelas. Senangnya di dataran kulit aja. Ya ada apa? Isinya kafir-kafiran, murtad-murtad. Sesama Islam aja kafir-kafiran. Nanti nuduh si A kafir. Oh, seperti dirinya wakil Tuhan. Oh dia sendiri keimanan dia ini belum pernah dia diterima Tuhan. Ngapain ngurusin keyakinan orang lain? Tapi ini beberapa orang kadang-kadang memahami Habib Ridho ini ngomong seperti ini sesat loh bagi yang nggak sama pandangannya. Sesat loh. Ya, nggak usah sesat. Imam Ali aja kurang apa? Keluarga Nabi itu cuma dibunuh karena dilabel apa? Kafir. Oh, iya. Awal mula penista agama itu diletakkan oleh Khawarij menuduh Imam Ali katanya penista agama. Ya ada apa? Dikafirkan akhirnya dibunuh. Jadi kalau saya bilang hidup di zaman ini, kalau Anda nggak dikafirkan, ya berarti Anda kafir. Kenapa? Ini banyak Islam yang beredar ini kekafiran semuanya.
sudah menyimpang dari kemurnian. Oh, agama menciptakan permusuhan. Nah, orang yang suka mempertahankan pendapatnya sendiri, itu hawa nafsunya enteng. Suka menyerang orang. Nah, kalau orang sifat terbuka akan melihat sifat-sifat yang lain. Jadi saya pikir pelajari Islam itu ke dalamnya, hakikat. Jangan mudah mengklaim orang ahli neraka. Mendingan sibukkan diri Anda supaya masuk surga daripada saya ingin membuktikan Bung Aryani masuk neraka. Saya sendiri nggak jelas masuk surga. Agama yang enak, agama yang kasih, itu agama Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah mengutuk orang. Jangan suka mengklaim Nabi itu milik umat Islam. Apalagi ada lagi orang mau memberikan negara agama. Loh, semua agama yang ada sekarang ini bukan agama Tuhan. Agama manusia. Kok gitu, Bib? Kitab suci betul dari Tuhan. Kalau diterjemahkan oleh yang punya otorisasi. Siapa itu? Nabi. Itu agama Tuhan. Tapi begitu agama sudah dipahami oleh saya, oleh umat Islam yang ada di semua, yang bukan wakil Tuhan, berarti agama menjadi agama manusia, bukan agama Tuhan. Makanya terpecah banyak aliran. Kalau sudah tahu bukan agama Tuhan, nggak usah merasa paling suci, nggak usah keluar-keluar mau mendirikan agama Islam. Mau diri aja nggak mewakili Islam. Apalagi ada lagi front mengatakan membela Islam. Loh, izin sama siapa dia pakai nama Islam? Memang sudah ada wahyu boleh pakai nama Islam. Yang bisa mengklaim atas nama Islam itu agama Allah hanya Rasulullah. Selainnya relatif. Jadi beragama yang asik aja lah. Nggak usah merasa suci. Kita bersaudara semuanya. Agama Kristen itu juga agama Allah. Yang tadi dibilang. Saya itu heran lihat Bandung kemarin buat kami bangun masjid 1 triliun. Apa dia nggak punya perasaan? Di negeri ini ada saudara kita beriman Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Tapi saya nggak pernah satu lihat Pemda membangun gereja. Ini bukan Islam. Islam itu punya, setiap manusia itu punya hak yang sama. Ada riwayat Nabi pada saat itu orang lagi membangun rumah ibadah gereja, toh. Nabi bilang suruh bantu. Dan kata Nabi apa? Perjanjian. Iya, perjanjian Nabi. Ini bantuan bangun gereja. Sampai kata Nabi apa? Jangan dianggap hutang. Suruh bantu kita bangun gereja. Iya, saya pernah baca itu. Kok enak aja umat Islam? Kalau ada orang Kristen bantu Islam, terima. Tapi pernah kita balas membantu umat Nasrani membangun gereja. Enggak dosa, saya sering bantu gereja. Kalau emang bantu gereja itu kafir, saya nggak apa-apa jadi kafir. Dan apa saya beragama bermusuhan? Dan perjanjian itu katanya umat Muslim juga disuruh untuk melindungi umat Nasrani. Ada hadis mata, barang siapa yang menyakiti orang non-Muslim di bawah naungan mayoritas Muslim, kata Nabi sama aja menyakiti saya. Barang siapa yang menyakiti saya, dia menyakiti Allah. Nabi waktu di Mekah Madinah hidup bersama, ada orang Kristen, ada orang Yahudi. Nabi dicintai semua orang. Makanya saya masih bingung, kok haji itu dikuasai tanah suci, kok dikuasai umat Islam? Padahal ada di Al-Quran surat Al-Hajj itu Masjidil Haram itu diperuntukkan untuk semua manusia. Ini emang bisa rame, tapi saya mau bicara yang sebenarnya. Tidak ada sesuatu yang datang dari Allah itu memisahkan manusia. Cuma karena beda agama. Kalau emang itu agama dari Allah, harusnya menyatukan semua manusia. Kalau cuma agama itu toh Allah cuma mikirin kelompok tertentu, apa bedanya Tuhan sama partai PKS? Cuma ngurusin kader-kadernya aja. Terus orang non-Kristen nggak boleh dipikirin. Ya apa bedanya? Nggak ada itu. Bib, ini kok nyampe PKS, Bib? Wah. Ya kan PKS kan itu partai yang cuma ngurusin golongannya aja kan. Oh, iya. Selain golongannya nggak dipikir mati. Nah itulah, jadi kembalikan agama ke aslinya Nabi Muhammad. Kalau ada tagline Bib, izin Bib. Kalau ada tagline nih, sekarang yang ada beberapa kelompok, ya ayo kembali ke Al-Quran dan Sunnah gitu. Artinya itu bagaimana Bib? Loh, kembali ke Al-Quran Sunnah, Qurannya siapa? Emang kita bisa baca? Loh, saya harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran dan Sunnah saya itu tidak boleh saya pasang kepada Bung Arya. Terus gimana itu? Boleh saya fanatik untuk diri saya. Tapi saya nggak boleh keyakinan saya tentang Islam ini saya pasang ke Bung Arya, apalagi sampai saya menilai Anda ini kafir, Anda sesat. Itu nggak boleh. Karena apa? Pemahaman saya ini belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi semua agama, mau agama apapun, mau mazhab apapun, itu adalah persepsi manusia yang relatif. Jadi sesama relatif nggak usah merasa sok suci, apalagi ada yang merasa satpam Tuhan, orang Islam, urus masing-masing aja lah. Orang diri aja belum tentu wakil Tuhan loh.
Tapi menarik, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bagi saya, Bib, itu terlalu ekstrim, Pak. Kembali kepada kiai dan ulama itu lebih penting. Sebetulnya itu kita petunjuk lah. Sebetulnya kembali ke sunnah, Al-Quran dan Sunnah itu cuma satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tapi mayoritas hadis baik sunni, wasiat Nabi itu dua. Kembali kepada Al-Quran dan keluarga sucinya. Karena buat apa nih Al-Quran? Ini kan Quran benda mati. Kalau nggak ada makhluk hidupnya ya kan nggak ada yang sampai. Aduh, Bib. Ngeri. Bib. Jadi ini Al-Quran nanti digoreng lagi, Bib, ini benda mati. Itu loh, kan benda mati. Maka Quran itu kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak diturunkan. Karena yang bisa membumikan Al-Quran secara 100% itu ya Rasulullah. Setelah itu siapa? Manusia disucikan. Kalau di NU itu sering disebut di satu tuh. Ini orang yang sudah dibaptis Tuhan, yang bisa mengelaborasi, membumikan kitab suci setelah Nabi Muhammad meninggal. Inilah dibilang Ahlul Bait. Nah, setelahnya itu yang saya ini dibilang Habib. Ini saya bukan Ahlul Bait. Saya nggak beda dengan orang yang lain. Saya bisa berlaku fasik. Saya nggak dijamin kesuciannya. Jadi nggak perlu lebay lah menyembah-nyembah Habib, itu biasa-biasa saja. Yang jelas saya bukan Ahlul Bait. Yang perlu ditaatin dalam Al-Quran, yang apabila orang itu membenci bisa kafir, itu Ahlul Bait yang sudah disucikan. Yang kalau di NU sering disebut lihom satu. Ini kenapa? Membenci dia berarti apa? Membenci Rasul. Membenci Rasul, membenci Allah, kafir. Itu yang dipakai. Tapi Bib, ulama kita itu mengajarkan kita untuk hormat kepada Allah. Termasuk Habib. Siapa tahu Habib Zain ini juga ruhnya Imam Mahdi yang betul. Begini, penghormatan boleh. Kalau ada Gus Arya ini menghormati saya manggil Habib, kemuliaan bukan milik saya. Itu di atas saya ada Rasulullah. Kayak barangkali Habib Zain ini juga nanti bakal cikal bakalnya Imam Mahdi gitu. Ya kita nggak tahu. Insya Allah. Oh gini loh, Imam Mahdi itu di saat Gus Arya ini berbicara mengajak kebaikan, pada hari itu dia bertindak sebagai Imam Mahdi. Jadi siapapun yang membawa kebenaran, dialah Imam Mahdi. Sifat dong. Ya tidak ada masalah. Nanti figur yang sempurna ada. Ya contoh kita sekarang, setiap kita membaca ayat Al-Quran, pada saat itu artinya hari ini kita berbicara sifat tentang Imam Mahdi karena belum ada figur. Bukan sifatnya, perilaku kebaikan. Jadi Rasulullah Ahlul Bait itu mulia itu karena perilaku kebaikan tadi itu. Bukan hubungan darah. Kalau Ahlul Bait itu hubungan darah, saya mau tanya, kenapa cucunya Imam Hasan kok nggak masuk Ahlul Bait? Cuma dari Husain aja. Jadi nilai kekeluargaan di dalam Al-Quran itu bukan semata keluarga. Kebetulan mata rantai Allah itu yang Ahlul Bait ini dari jalurnya Muhammad. Kayak disebut keluarga Nabi. Jadi bukan semata keluarga. Kalau semata keluarga, saya bisa bertanya, kenapa kok cucunya Hasan nggak masuk dalam Ahlul Bait? Padahal dia lebih dekat. Apalagi saya yang cuma darah, sudah jaraknya jauh. Nah ini dipakai oleh oknum-oknum tertentu Habib untuk menyesatkan atau mencari keuntungan. Nah, terkadang apa? Habib-habib ini jadi tersesat juga. Ada non pribumi di sini juga terlalu lebay mendewa-dewakan Habib. Habib itu bukan nabi, Habib bukan manusia suci. Jadi sewajarnya aja. Seperti ada kalau masalah kecintaan, semua orang harus saya cintai. Saya kok membenci Gus Arya nih, saya menyakitin dia, saya kafir. Kenapa? Di diri Gus Arya nih gini-gini ada roh Tuhan, tercipta dari roh Tuhan. Ada yang lebih mulia dari roh Tuhan? Ada. Hanya satu makhluk yang paling agung di dunia itu manusia. Karena melebihi surga. Surga itu masih barang rendah. Kenapa saya bilang begitu? Hanya satu makhluk yang diciptakan sama Allah, langsung dari Allah. Wa nafakhtu min ruhi. Dari tangan Allah langsung. Selainnya enggak dari tangan Allah. Hanya manusia. Jadi membenci manusia itu, ya saya kafir, berarti membenci Tuhan. Nah itu tadi. Jadi masalah nasab ini tidak usah lah. Pokoknya siapapun yang berbuat baik akan diterima sama orang. Jadi dahulukan perilaku dulu. Nah kalau baik nggak beragama, gimana? Apa dapat surga itu? Agama itu kebaikan. Jadi kalau ada di Kristen, ada orang Yahudi, ada ateis sekalipun, kalau dia berlaku baik, ya dia beriman sama Tuhan. Kenapa? Karena kebaikan itu datang dari Tuhan. Tuhan nggak nanya merek. Tuhan nggak nanya
keturunan Anda siapa. Karena Tuhan nggak bersuku. Tuhan nggak nanya agama Anda. Karena Tuhan nggak beragama. Apa yang ditanya Tuhan? Budi pekerti amalnya. Jadi siapapun, mau mereknya agama apapun, mau sukunya kayak apapun, selama dia berlaku baik, dia beriman kepada Allah. Yang tadi surat Al-Baqarah. Amal soleh. Orang amal soleh bakal diterima Tuhan. Karena kebaikan itu datangnya dari Tuhan. Kalau keburukan dari manusia. Jadi itu aja lah. Jadi nggak usah nih kita nih hidup membeda-bedakan merek agama. Makanya Nabi diutus semua para rasul untuk semua manusia. Nggak pakai merek-merekan. Ini kan nama agama kan nyiptain manusia. Pengikut Yesus menyebut dirinya Kristen. Yesus bukan Kristen. Pengikutnya Muhammad menyebut dirinya Islam, agama Islam. Nah, pengikut Yahudi. Nah, dari Islamnya pecah lagi. Ada Sunni, ada Syiah. Sunni nanti pecah lagi. Ini agama manusia semuanya. Kalau agama Tuhan ya cukup satu dong. Habib ini banyak fitnahan orang melabelkan Habib Syiah. Ya. Saya begini aja lah. Kita Itu nih mempengaruhi nggak Habib sebetulnya? bikin capek aja. Karena dijadiin konsumsi orang bodoh. Bagi saya itu mempelajari semua agama. Saya nggak mau hidup saya dikungkung oleh suatu aliran yang itu relatif. Mau Sunni juga relatif, Syiah relatif, Kristen juga relatif. Ngapain saya mengkungkung diri di suatu tempat yang relatif? Mendingan saya membuka diri untuk semua manusia. Misalnya Gus Aryani Kristen, kalau dia baik, ya saya terima. Ngapain kita hidup di sekat-sekat merek yang ciptain manusia? Jadi ahli sunnah wal jamaah itu bukan merek dari langit. Syiah itu bukan merek dari langit. Kristen, Protestan bukan merek. Ini merek-merek yang ciptain manusia. Akhirnya apa? Terjadilah perang Tuhan. Masa beragama perang terus? Habib, kepala saya rada umum ini. Sebetulnya saya mencerna apa yang dimaksud Habib ini baik. Tetapi bagi orang-orang yang nggak paham dengan maksud Habib, nggak ngerti hakikatnya yang disampaikan Habib, ini kontra loh. Habib. Begini aja lah. Banyak mungkin orang ingin menghukum saya. Habib nggak takut. Habib. Karena saya bicara kebenaran. Saya nggak akan pernah minta maaf untuk sesuatu yang benar. Saya akan suarakan kebenaran sekalipun saya minoritas. Kebenaran itu tetap kebenaran. Kalau kita terus nggak akan membuka suatu kebenaran, berarti kita membudidayakan apa? Generasi goblok. Kita tahu itu salah, kita nggak berani lurusin, kita nggak sampaikan. Itu kita akan menciptakan apa? Saya punya dosa sosial. Kalau saya tahu ini korek, saya nggak sampaikan kepada orang mesti bilang ini katanya botol, ya saya harus bilang ini korek. Kalau nggak, saya punya dosa sebagai orang yang tahu keilmuan. Jadi saya harus sampaikan masalah dia mau terima bismillah, dia nggak terima bismillah. Dan terkadang orang ini hari mungkin menolak saya. Saya yakin loh, akan datang waktunya nanti kita kasih ruang waktu, pasti dia akan kesadaran menerima kebenaran. Jadi nggak usah takut lah. Bagi saya itu musuh yang paling berbahaya di dunia itu takut. Takut itu sedikit kekafiran. Berarti kita takut sama orang, kita nggak takut sama Tuhan. Teman yang paling setia itu bagi saya apa? Keyakinan dan keberanian. Keyakinan teguh. Kita sampaikan lah. Kita nggak perlu takut. Kalau kita mendiamkan orang batil kan nggak benar. Sampaikan aja lah. Selama itu orang masih dalam pembicaraan, nggak perlu kita saling menghukumi. Mungkin pendapat saya salah. Kan kita ini lagi semua akan mendekatin kebenaran. Tidak ada satu manusia yang bisa mengklaim Islamnya sudah sesuai dengan Islamnya Tuhan. Itu cuma milik Rasulullah. Jadi nggak usah merasa kalau ada pendapat di luar kita tolak. Kita masih benar. Itu akan tersesat. Karena memang Tuhan sudah ciptakan dengan berbeda ya. Agama aja Tuhan nggak nasab satu. Kalau ada orang memaksa satu agama, berarti apa? Dia nggak menghormati Tuhan. Baca dong di Al-Quran. Mau saya bilang apa? Banyak orang ini beragama sekarang apa? Nggak digunakan kitab suci ini sebagai pedoman keberagamaan. Dia lebih banyak mentuhankan apa? Kiainya, ustadznya, tokohnya, dan hawa nafsunya. Ceklah di Al-Quran. Kalau sampai ada satu ayat mengatakan ajaran Nasrani itu kafir, saya murtad ini hari. Masa Tuhan nurunin kitab untuk tujuannya memurtadkan orang? Dan nggak dipaksa. Baca surat Al-Maidah 48. Banyak ayat. Tuhan membuka ruang. Banyak agama. Jadi kalau ada orang memaksa satu agama, Nabi tidak pernah memaksa orang satu agama. Nabi kalau ketemu orang Kristen yang pakai Injil, dijelaskan oleh Nabi jadi Injil. Orang mau ikut Al-Quran, Nabi jadi Al-Quran. Oh, ini lebih sempurna. Semua kitab Tuhan sempurna.
mustahil Tuhan. Saya mau tanya pendapatnya. Anak saya itu pernah tanya, Pak, Tuhan itu kan maha sakti, maha perkasa, itu betul ya Bib? Kenapa katanya Allah itu cuma punya Islam? Kenapa ada Kristen di Buddha? Kenapa nggak dihancurkan saja kalau itu nggak disukai sama Tuhan gitu? Itu gimana? Seharusnya Benar juga ya? benar, gini aja. Nggak dihancurkan. Harusnya gini sekarang bertanya, ngapa sih Tuhan menurun banyakin Rasul? Kok ada Taurat, ada Injil, kenapa nggak langsung Al-Quran? Kita nggak usah ngajarin Tuhan. Pelangi itu indah karena beragam agama. Mau di Al-Quran di surat Al-Maidah 48, Allah tidak hendak menjadikan satu umat. Supaya apa? Saling berlomba. Coba kalau antikan agamanya Tuhan itu cuma satu, Islam. Di dunia umat Islam. Nggak ada orang mau berjuang, nggak ada orang mau beramal. Begitu ya. Jadi apa? Dibuat perbedaan itu supaya apa? Berlomba dalam kebaikan. Makanya ada olimpiade, ada piala dunia. Pasti ada dua berlawan apa? Supaya apa? Cari prestasi. Kalau cuma satu aja, tidak bergerak bumi. Jadi kalau orang yang menghormati perbedaan, Tuhan bisa aja bikin satu agama. Berarti kalau orang memaksakan menolak perbedaan, berarti dirinya belum dimasukin Tuhan. Berarti Tuhan sedang mengadakan kontestasi agama dong? Lah, Berlomba-lomba untuk kebaikan. pasti. Agama mana nih yang baik begitu? Iya. Lah kenapa Tuhan nyiptain ada laki ada perempuan? Kok nggak laki semua ya? Ini akidah gitu. Lah, ini kan ini kan juga akidah. Emang agama lain bukan akidah? Emang ada agama yang nggak berakidah? Emang Kristen punya Akidah, akidah? lah, akidah itu tiga. Iya. Akidah itu tiga. Pokok akidah: ketuhanan, perantara, kenabian, dan percaya hari akhir. Ini semua di semua agama ada. Iya, iya, iya. Semua agama bertuhan. Semua agama ada perantaranya. Yahudi ada Musa, Kristen ada Yesus, Islam ada Muhammad, dan semua agama percaya ada kehidupan setelah mati. Ini pokok akidah, ini semua di agama. Hanya di Al-Quran itu mentolerir kitab Injil, Taurat, Majusi bahkan. Majusi itu, Sabiin itu seperti agama non-samawi. Zoroaster, Buddha, Hindu. Itu diakomodir karena nggak ada agama ngajar keburukan. Kalau agama ngajar keburukan sudah bangkrut. Kalau perbedaan ketuhanan nggak usah diributin lah. Ada pernah kisah di zaman Nabi Musa. Duduk seorang Yahudi. Dia berkata, oh Tuhanku, di mana kamu? Coba kalau kamu datang Tuhan, aku berikan baju Tuhan. Aku cariin kutu kamu di rambut. Pokoknya aku mandiin, aku beliin sepatu. Pokoknya dia memuji Tuhan dengan cara begitu, ditegurlah sama Musa. Hei, yang pantas dong kamu mengucap kepada Tuhan dengan bahasa-bahasa yang pantas dong. Nangislah tuh orang Yahudi. Ditegur sama Allah Musa. Ya Musa, biarin mereka dengan caranya sendiri. Akhirnya gara-gara kamu apa? Dia kecewa lari. Dia orang itu dengan caranya sendiri. Yang jelas apa? Dia berbuat gitu apa? Untuk cinta kepada aku. Untuk bersyukur. Jangan kamu larang. Orang Hindu kusuk dengan Hindunya. Orang Kristen kusuk dengan Kristennya. Orang Islam kusuk dengan Islamnya. Itu cara masing-masing. Yang pasti apa? Mereka semua menuju ke Tuhan. Caranya masing-masing. Mau kejawen pun juga begitu. Semua menuju ke Tuhan. Jadi urusan Tuhan selesai. Nggak usah kita ikut campur. Mau kalau orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ya di Islam juga diakui Rohullah. Juga diakui di Islam Kalimatullah. Selesai sudah. Nabi Muhammad itu juga Rohullah. Kalau kita nggak cinta sama Nabi, kita kafir. Atiullah, atiur Rasul. Anda cinta sama Allah, nggak cinta sama Muhammad, kafir Anda. Jadi Muhammad itu pun juga manifestasi Tuhan di alam materi. Yesus manifestasi Tuhan di alam materi. Musa juga, makanya dipinta ketaatan mutlak. Jadi nggak usah diributkan lah ke Tuhan. Bagi saya gini loh, mau Tuhan apapun nggak penting. Yang penting apa? Amal Anda yang baik. Karena itu ditanya sama Tuhan. Manusia itu lahir itu sudah dengan tauhid. Liberal ini. Nah, Ini liberal. gini loh, orang ini kadang-kadang suka mendikotomi liberal. Liberal Anda ini. itu kalau beragama nggak liberal, berarti Anda primitif. Yang dibilang liberal itu, Anda progresif. Jangan suka menutup diri, saya ini sudah selesai agama saya. Yang paling mahal liberal ya Tuhan. Dilepas manusia. Manusia jangan dilepas. Waduh, Bib, udah senyong mumet, Bib. Ya kan, Masa Tuhan liberal juga, Bib? Tuhan tidak memaksa seseorang untuk menyembah badannya. Dilepas kan.
dikasih ilmu, orang sudah cari. Nah, sekarang ini, kalau nanti besok ada Gus Arya, dia mendapat suatu kebenaran, menolak mainstream yang ada ini, nanti duduk Pak, oh ini liberal ini. Jadi sesuatu yang baru dianggap liberal. Berarti apa? Orang yang menolak liberal Pak, sudah merasa dirinya suci. Oh, iya, Sudah iya, merasa iya. dirinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu Iya. yang dia yang tersesat. Ini agama masih luas. Masih banyak digali, nggak usah menutup diri lah. Jadi kalau ada orang yang kita belum tahu ilmunya, mungkin kita belum tahu tempat ilmu. Kita nggak usah benci lah. Masih banyak ilmu kita cari. Jadi orang tuh harus liberal. Kalau nggak liberal berarti apa? Mayat hidup. Yang diminta liberalnya apa? Terus menggunakan akal pikiran. Artinya mayat hidup itu mumi itu, Bib. Ya mayat hidup itu berhenti di tempat. Tidak ada manfaatnya. Orang harus liberal. Liberal itu apa? Terus progresif. Mencari. Seperti Laron lah. Tapi stigma liberal itu Dibuat negatif. Kalau bilang mahal liberal ya Tuhan dong. Tuhan melepas semua manusia. Emang ada intervensi Tuhan? Nggak ada. Dibebaskan sama Tuhan. waduh ini Orang suruh cari. ini nanti viral lagi, Bib. Ah. Nanti bisa digoreng, nanti bisa Tuhan liberal itu, Bib. Ya. Kita gini aja lah. Kita ini harus siap-siap aja lah. Makanya kita ini kalau melihat suatu kebenaran kita sampaikan. Kalau ada yang orang nolak biarin. Kita nggak mungkin bisa ngomong nyenangkan semua orang. Jadi kalau ada orang mau benci, biarkan dia benci dengan kebenciannya. Kita sampaikan aja. Nggak usah terpaku dengan orang jelekin saya. Komen-komen nyaki-maki saya nggak pernah terpaku. Karena hidup saya nggak tergantung oleh komen-komen itu. Biarin orang mengatain saya jelek, nggak apa-apa. Saya beriman bukan karena untuk dilihat orang. Yang penting saya di hadapan Tuhan. Saya kepengen hidup saya itu mati karena kehendak saya sendiri. Saya nggak mau jadi orang yang ngopi-ngopi, cuma kopi paste ini ngapain. Yang penting apa? Tuhan itu. Saya kepengen mati dengan cara saya sendiri. Saya mau cari ilmu sendiri. Saya nggak mau jadi pengkopi ngikut-ngikut orang, bebek-bebek sama orang, ngapain? Tuhan kasih akal, saya nggak harus bebek. Kita harus merdeka, berani bicara benar. Oleh mantu kebenaran. Kalau cuma orang ngopi-ngopi, ya hidup besok dilupain. Iya. Iya. Betul juga sih. Iya. Tidak punya jati diri. Jadi gini, Bib. Apa yang disampaikan Habib ini tujuan hakikatnya itu baik, cuman belum pernah ada yang seberani beliau menyampaikan sesuatu yang jarang sekali Gini aja, diungkapkan gitu. banyak orang tahu kebenaran, tapi orang takut menyampaikan. Kadang apa? Orang takut dimusuhin orang. Apalagi seorang kiai atau pesantren yang sudah gede-gede, dia nggak berani menyampaikan suatu kebenaran, Pak. Takut dimusuhin orang. Karena kalau saya sampaikan nanti orang berontak, nanti kehidupan saya ini terganggu. Oh, pesantren saya terganggu. Berarti apa? Dia sudah menyembah selain Tuhan. Nabi itu diganggu, diancam apapun menyampaikan kebenaran. Jadi banyak orang tahu kebenaran. Jadi terkadang ini loh, gengsi agama terlalu tinggi. Karena ini Bung Aryani Kristen, saya Muslim. Nanti kalau saya sampaikan Al-Quran apa yang sebenarnya, saya khawatir nanti umat Islam pindah ke Kristen. Lah, ini kan dia sudah melebihi Tuhan. Ikutin apa yang kehendak Tuhan, aturan. Anda tidak usah ikut aturan. Oh, di Al-Quran dianulir semua, diterima semua agama, nggak maksa satu agama. Kok ada sekarang ini orang di benak orang masih memandang selain Islam itu kafir, itu Anda sudah nggak bertuhan. Karena Tuhan nggak maksa. Apalagi seorang Kristen dibilang Kristen, dibilang kafir, itu sudah salah. Kalau Kristen itu kafir, nggak mungkin di Al-Quran dijulukin ahlul kitab dan boleh menikah dengan seorang Muslim. Itulah. Jadi kita harus berani, jangan kita ini terkungkung apa di gengsi agama aja. Oh, ini kalau saya sampaikan nanti perjalanan saya selama ini salah, nggak masalah. Sampaikan. Berapa kali saya mengoreksi diri saya sendiri. Kita harus terus progresif dan kita harus kesatria. Yang dulu salah, ini benar saya ambil yang sekarang ini. Saya tinggalkan yang lama. Kalau enggak ya berarti Anda nyembah diri Anda sendiri, bukan nyembah Tuhan. Iya, iya. Nah, itulah, jadi baik-baiklah, hidup yang enak. Intisarinya sudah kena. Pokoknya inti agama itu apa? Ngajak kebaikan lah. Saya Intinya heran, kebaikan ya. agama ini ngajarkan perdamaian. Alhamdulillah. Tapi sulit ngajak orang beragama untuk damai. Alhamdulillah. Isinya mau maaf, malah sampai suci. Saya buat konten diserang di kafir, dibilang penista agama, dibilang kafir. Loh, seperti dia Tuhan yang berhak menilai keimanan seorang itu hanya Allah.
itu hak prerogatif Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu dalam jiwa manusia. Kafir itu bukan untuk menunjuk orang. Kafir itu konsep untuk diri kita. Di diri kita ini masih banyak kekafiran. Kan kita aja nggak suci, masa saya berani menilai Gus Arya ini kafir? Nah, kalau saya memahami kafir itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kafir itu kategori moral, bukan teologis. Seperti hadis Nabi mengatakan, tidak beriman seseorang, berarti apa? Kafir. Sebelum dia bisa menyintai orang lain, seperti menyintai dirinya sendiri. Bahkan dalam surat Al-Ma'un, sholat itu dikategorikan mendustai agama atau fasik. Apabila dia menghardik anak yatim, sholatnya rutin tapi dia menghardik anak yatimnya apa? Ini namanya apa? Ibadah sosial. Saya punya duit, saya pelit, atau saya nggak bantu orang, itu sholat Anda kafir di mata Tuhan. Jadi kafir itu bukan teologis. Sholat aja bisa jadi kafir apabila Anda nggak menolong anak yatim. Jadi kafir itu kategori moral, bukan kategori teologis. Jadi di saat saya menyakiti dia, saya kafir kepada Allah. Saya menipu dia, saya kafir kepada Allah. Urusan teologis nggak usah diributin, nggak ada orang pernah ketemu Tuhan, no. Kok sok akrab sama Tuhan? Kok menilai Tuhan Anda nggak benar? Emang Anda sudah ketemu alamatnya Tuhan? Belum ketemu alamat Tuhan, so sama-sama kita masih cari alamat kok. Oke, Bib, statement terakhir, Bib. Statement saya ini, saya cuma satu, ikutin falsafah Laron. Laron itu ada lampu, semua laron terbang. Laron. Itu dia semua ingin mendekat ke lampu, tapi nggak ada yang bisa menempel ke lampu. Dan ini semua terbang, nggak ada yang tabrakan. Semua berusaha ingin mendekat ke Tuhan. Jadi di situ mau agamanya Islam, Kristen, Sunni, Syiah, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, kita terbang masing-masing, nggak usah saling ngacak-ngacak dan merasa klaim saya sudah kenal Tuhan. Kita belum bisa menempel ke lampu. Jadi ini kita sama berusaha apa? Mendekat kepada Tuhan. Jangan sok merasa paling ke Tuhan, paling Islam. Itu berarti apa? Anda sudah melanggar Al-Quran. Karena Allah bilang apa? Jangan merasa suci. Itu aja mungkin. Saya cuma kepengen negeri ini lebih bisa damai. Kita bersaudara. Kita jangan memandang orang dari beda-beda agama. Apapun, kita semua makhluk Tuhan. Tercipta dari satu huruf Tuhan. Apapun merek agamanya, dia adalah saudara kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap dihajar.